Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kelas 5 Ibnu Nafis SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita atau PDR ya, belajar dari rumah kita karena masih masa pandemi. Tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat seraya kita berdoa ya, semoga masa pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan kita bisa bersua kembali belajar langsung di sekolah tercinta kita ini, insyaallah amin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan atas nikmat Allah yang selalu mengalir pada diri-diri kita. Salat dan salam semoga tercurah limpah salawat atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah berselawat bertiba kepadanya, dan semoga kita termasuk yang di dalamnya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk PAIBP hari ini kita lanjutkan materi akhlak ya. Pelajaran 3 yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama ya. Cita-citaku menjadi anak soleh. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang yang selalu hormat ya dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan hari ini nanti kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana indahnya saling menghargai. Mari kita lanjutkan. Setelah tadi berdoa, tentunya kita lanjutkan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk pelajaran ya atau pembelajaran kita kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya berbeda-beda. Warna kulit, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Untuk apa? Untuk saling mengenal ya, saling menghormati, saling menghargai. Bukan sebaliknya ya, saling berselisih ya, saling mengejek dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana semuanya ya bisa saling menghargai, menghormati, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk semuanya kita niatkan untuk mendapatkan tentunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbedaan yang ada bukan alasan ya untuk kita berpecah belah atau saling berselisih ya. Makanya indahnya saling menghargai ini perlu kita wujudkan ya dalam diri kita, di lingkungan masyarakat. Supaya apa? Supaya terjadi keharmonisan ya, ketenangan, kebahagiaan yang tentunya itu adalah didambakan oleh semua orang. Khususnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat beragam, suku, agama, adat istiadat dan sebagainya, ini harus selalu ya bagaimana semuanya bisa saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain adalah yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Untuk lebih jelasnya terkait sikap saling menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, serta menghargai pendapat orang lain, mari kita simak bersama-sama ya dengan sungguh-sungguh fokus penjelasan video berikut. Dan nanti kita berharap semoga dengan penjelasan dari video ini betul-betul akan semakin menguatkan ya pengetahuan kita tentang sikap saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin,
serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Subtema Indahnya saling menghargai. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak penjelasan tentang indahnya saling menghargai. Saling menghargai adalah suatu sikap terpuji di mana seseorang dapat menghargai orang lain. Keuntungan sikap saling menghargai adalah dapat lebih mengenal seseorang lebih dalam, dan orang lain pun dapat menghargai kita dengan kemampuan yang kita miliki, serta dapat menjaga tali silaturahim. Anak-anakku yang berbahagia, bentuk sikap saling menghargai terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Anakku semuanya, perhatikan narasi berikut ini. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa qunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harusnya kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, mari perhatikan narasi atau cerita berikut ini. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu, tepatnya waktu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf
karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Dari cerita di atas anak-anak, perilaku Ahmad mencerminkan bahwa Ahmad menghargai keyakinan orang lain. Hal ini merupakan sikap yang terpuji dan mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya anak-anakku semuanya, yakni menghargai pendapat orang lain. Setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing. Jika pendapat tersebut sama-sama dipaksakan, maka akan terjadi pertentangan dan permusuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Dengan membiasakan sikap saling menghargai, maka kerukunan dan persatuan akan tetap terjaga. Anak-anakku yang berbahagia, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapatnya, kita harus mendengarkannya dengan baik, meskipun kita tidak suka atau tidak setuju. Kita tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Misalnya saat dia berbicara, kita mengobrol sendiri, pura-pura mengantuk atau bersikap yang tidak menyenangkan. Itu semua perilaku yang harus kita hindari. Yang kedua adalah tidak menyalahkan pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan pendapat teman, kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Kita harus mendengarkan alasan-alasan dari pendapatnya. Cobalah tuh memahami jalan pikirannya. Jika kita tidak setuju, kita harus menyampaikannya dengan baik tanpa terkesan menyalahkan. Berikutnya, cara menghargai pendapat orang lain yang nomor 3. Yaitu menyangga pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Hindarilah menggunakan kata-kata yang kasar, tidak sopan, mengejek, menghina, dan lain-lain. Semua perkataan tersebut hanya akan membuat diskusi menjadi gaduh, bahkan bisa berakibat pertengkaran. Musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan bersama dengan cara yang damai. Berikutnya anak-anakku semuanya yang berbahagia, cara menghargai pendapat orang lain yang nomor 4 adalah mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu harus diseleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Pendapat yang benar harus didukung meskipun ada orang yang tidak menyukainya.
Pendapat yang bertentangan dengan aturan atau tata tertib tidak boleh dipilih. Berikutnya cara menghargai pendapat orang lain yang kelima, yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah, meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Demikianlah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Baik, dengan penjelasan tersebut semakin menguatkan kita ya untuk bagaimana kita harus sikap saling menghargai ya, menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, serta menghargai pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya tercipta suasana kerukunan, kedamaian, kebahagiaan yang tentunya itu kita dambakan bersama-sama. Mari kita praktekkan ya sikap saling menghargai tersebut dalam kehidupan keseharian kita, dan semoga dengan seperti itu ya Allah selalu meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya ketika ada kesalahan khilafan, dan tidak lupa diresum dikirim ke Ustadz Sumari supaya lebih mempermudah ya kita dalam memahami materi yang tadi sudah disampaikan. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk ananda dan keluarga tercinta di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga ibadah dan jaga kebaikan-kebaikan yang lain di masa pandemi ini. Dan semoga Allah segera mengganti ya masa pandemi ini dengan masa yang normal dan mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.